Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andi Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan membahas untuk PP Coin, kemudian ada Myro, dan juga kita akan bahas Floki. Jadi 3 meme token ini lumayan populer, market cap-nya lumayan tinggi ya, dibandingkan dengan meme-meme token baru yang bermunculan. Dan ya, kita akan coba untuk ulas seperti apa sih prospek dari ketiga meme token berikut. Sebelumnya aku mau informasikan dulu, Get.io akan melisting token dari Soso Value, sebuah platform analitik dan juga big data dari market kripto dan juga ETF, dengan nama ticker Soso, di mana teman-teman sudah bisa membeli token Soso Value. Hari ini udah naik sekitar 320%. Tapi jangan khawatir, karena Soso Value ngasih airdrop kepada teman-teman yang staking token USDT dan juga GT token. Caranya gimana? Silahkan daftar dulu Get.io kalau belum punya akunnya ya. Silahkan daftar di link yang ada di kolom deskripsi. Lakukan KYC and then deposit stablecoin kalian, USDT. Ya, kalau deposit USDT kan nggak banyak resiko ya, nggak fluktuatif. Harganya stabil menyesuaikan dengan harga dolar. Teman-teman staking di Get.io, klik menu stake di sini. Kemudian teman-teman bisa masukin berapa jumlah token yang teman-teman mau staking. Ya, pilihannya nanti aku akan sertakan di kolom deskripsi, di mana teman-teman bisa staking GT token ataupun USDT. Itu saran aku sih paling aman staking USDT karena dia nggak volatil. Itu staking maksimum berapa, nanti teman-teman dapat APR sampai 63,7%. Lumayan banget, periode stakingnya 7 hari. Jadi buat yang tertarik, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Oke, kita akan masuk ke pembahasannya, yaitu PP Coin hari ini diperdagangkan di kisaran level 0,25 rupiah, di mana pergerakannya sudah turun 1 bulan ini ya, 15%. Terakhir kali kalau kita lihat dari pergerakan PP itu, kita sudah sempat bahas kemarin waktu live streaming ya. Waktu itu harga PP udah ada di kisaran level 0,04 kali 2215. And then kita melihat ada penurunan harga dan potensial memang turun sampai ke kisaran level 0,04 kali 15.660 ya, sebagai area level support kuat untuk PP. Jadi sangat wajar kalau PP mengalami fase koreksi. Dari sentimen news sementara ini sih belum terlalu ada berita yang signifikan yang mempengaruhi harga. Seperti biasa di Twitter cukup aktif ya dalam hal memposting meme, dan engagement dari PP sangat luar biasa bagus. Dan ya, bisa dibilang menjadi salah satu meme koin paling populer saat ini. Dan kalau kita melihat secara movement, PP ini ada potensi memang masih melanjutkan penurunan. Pertimbangan saya adalah volume smart money-nya masih rendah, bahkan nol. Kemudian dari volume perdagangan pun juga terbilang turun terus. Gitu. Jadi dari structure market kita lihat juga PP ini selalu create yang namanya lower high baru. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa kita masih dalam fase tekanan jual. Jadi wajar banget kalau next target bisa ke kisaran 0,04 kali 12 something ya untuk PP. Kalau kita lihat dari time frame 4 jam, di sini ada possibility untuk kenaikan jangka pendek. Dilihat dari MACD udah mulai ada golden cross, which is ini ada kemungkinan PP naik, tapi kita juga harus mewaspadai kalau kenaikan yang terjadi ini kemungkinan akan kembali dilanjutkan oleh fase koreksi yang mungkin saja bisa menahan PP dari pergerakan yang rally gitu. Karena kalau kita perhatikan sih dari jangka pendek ini, meme token PP belum mendapatkan banyak akumulasi dari para whales, dan juga dari volume perdagangannya pun juga belum terlalu naik signifikan. Bitcoin dominance jadi pertimbangan saya juga ya, dimana Bitcoin dominance ini masih dalam posisi yang cukup tinggi. Belum memungkinkan untuk altcoin mengalami tren kenaikan. Gitu, termasuk meme token dari PP ini. Jadi masih ada kemungkinan naik jangka pendek, tapi harus tetap hati-hati. Itu buat PP. Next kita akan bahas untuk Myro.
Hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp647 ya di CMC. Secara market cap ada peningkatan 4% dan juga volume perdagangannya juga cenderung meningkat. Di Twitter, Mairo masih tetap aktif posting meme ya, engagement-nya bisa dibilang lumayan oke gitu dan, NFT dari Mairo sendiri sekarang sudah ada di aplikasi Chipper. Aplikasi ini katanya udah bisa teman-teman download di Play Store atau di App Store, gitu. Itu aja sih dari segi narasi berita, nggak terlalu gimana-gimana. Mairo sendiri dia running di jaringan dari Solana ya, jaringan yang paling hype saat ini, bahkan performance-nya sudah jauh mengungguli dari jaringan-jaringan Ethereum. Apakah Mairo berpotensi untuk, rally? Kalau kita perhatikan secara teknikal, pergerakan dari Mairo lumayan volatil, dan kalau kita melihat dia udah turun lumayan signifikan dalam. Itu dari saya sih melihat Mairo ini masih dalam proses downtrend. Ya, meskipun, bisa dibilang jaringan Solana positif dan lain sebagainya, tapi nggak terlalu berdampak lah untuk token dari Mairo. Overall secara volume perdagangan Mairo masih cenderung turun, kemudian smart money-nya juga sudah kosong sejak bulan Desember tanggal 13 kemarin. Secara teknikal saat ini Mairo sudah jebol area support di kisaran $0,04. Ini merupakan sebuah level support yang sangat-sangat disayangkan karena sudah di-breakdown, gitu. Secara pergerakan jangka pendek masih akan ada kemungkinan untuk Mairo mengalami fase koreksi. Ya, level support agak rancu sebab level support kuatnya udah banyak yang ditembus, gitu. Jadi, ya menurut saya level support saat ini yang penting untuk diperhatikan itu bisa ada di range 0,029 dan itu cukup jauh dari harganya saat ini. Andai kata kalau Mairo bisa kembali balik naik di atas level 0,04, maka ini bisa menjadi sebuah berita bagus sih untuk Mairo. Karena akan ada potensial untuk kenaikan jangka pendeknya sampai ke kisaran level $0,07. Itu. Jadi secara movement dia masih down. Kalau kita perhatikan dari maksimum supply itu ada di 1 miliar ya, sementara untuk supply beredarnya sekitar 944. Harusnya nggak terlalu ngaruh untuk unlock token. Dan Mairo ini juga belum listing di exchange besar seperti Coinbase ataupun Binance. Semoga ada berita bagus ke depannya untuk Mairo bisa listing di exchange besar tersebut sehingga bisa membantu untuk kenaikan harga secara jangka pendeknya, gitu. Tapi overall sekarang masih cukup, negatif lah untuk Mairo. Next kita akan bahas untuk Floki ya. Hari ini Floki diperdagangkan di kisaran level Rp2,3. Ini merupakan sebuah meme token yang dibikin punya utility. Jadi pada awal peluncuran meme token dari Floki itu memang nggak ada fundamentalnya. Belakangan mereka coba untuk bikin game dan juga melakukan kolaborasi kerjasama dengan berbagai project. Berita terbarunya Valhalla ini bakalan launching di kuartal pertama 2025. Ini adalah platform gaming ya, game play to earn yang bisa teman-teman mainin di kuartal 1 2025. Belum terlalu jelas tanggalnya kapan, tapi Q1 2025 ini kemungkinan akan bisa menjadi momentum bagus untuk Floki. Boleh di take note dulu sementara. Nah, Floki juga menjadi salah satu sponsors ya di kompetisi dari rugby ya, bola tangan gitu, di mana ini akan bikin lebih banyak mata yang melirik Floki. Selain itu dia juga menjadi salah satu sponsor dari klub sepak bola Nottingham Forest. Yang lain, Floki dikabarkan ada pengembangan ya di bidang ETP. ETP Floki akan launching di 2025 untuk market Eropa. Ini merupakan sebuah bentuk dari use case yang coba untuk dibikin oleh Floki sendiri. Dia juga adalah salah satu platform yang meluncurkan anak usahanya yaitu TokenFi yang berfokus pada pengembangan real world asset gitu. Kalau kita perhatikan dari supply maksimum Floki ada di 9,6 T ya. Dan yang beredar sudah maksimal. Dia udah listing di banyak exchange besar seperti Binance, Bybit, Coinbase. Jadi secara secara jangka pendek untuk menaikkan atau pumping harganya cenderung agak berat sih menurut saya.
Kalau kita perhatikan secara teknikal overall sih pergerakan dari Floki ini masih lumayan sideways ya, belum terlalu rally tinggi juga, dia bergerak di antara range 0,03 kali $29 sampai dengan area 0,03 kali $11.628. Secara overall sejak 2024 bulan Maret sampai saat ini, dia masih tektokan di level tersebut. Kemarin Floki memang sempat mencapai level 0,03 kali ya, 0,03 kali 29, tapi hari ini dia sudah drop, bahkan nyungsep di bawah dari 0,03 kali 17 sebagai area level resistance ya, yang kemarin menjadi support sudah di breakdown dan ini mengindikasikan bahwa Floki sendiri masih mendapatkan selling pressure gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin yang pegang token Floki, level ideal untuk akumulasi itu ada di 0,03 kali 11 ya. Itu level yang bakalan, berpeluang untuk dituju secara jangka pendek. Belum ada indikasi pembalikan arah untuk Floki. Jadi kita masih mewaspadai adanya potensial downtrend ya secara jangka pendeknya. Itu. Jadi overall semua meme token masih bergerak dalam sebuah descending channel yang mengindikasikan memang selling pressure masih sedang terjadi. Secara smart money juga cenderung masih sangat kecil dan volume perdagangannya juga terus mengalami penurunan. Oke, gitu aja untuk pembahasan kali ini untuk 3 meme token ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. At the end tetap, pantau pasar ya, Bitcoin dominance sangat mempengaruhi untuk keberlanjutan adanya alt season atau tidak. Jadi menurut saya 2025 ini wajib banget sih karena yang namanya market akan masuk ke fase bearish ya after 2025. Jadi 2026 itu udah mulai masuk ke fase bearish. Kita akan menunggu dip di tahun 2027 mungkin. Ya, kalau udah dapat dip baru kita kembali untuk melihat kripto seperti apa. Jadi momentum 2025 ini maksimalkan andai kata ada pump yang tinggi, at least teman-teman udah bisa balik modal ya kan, atau bisa cuan, udah mulai harus berani taking profit. Itu aja paling buat update untuk PP, kemudian juga Mairo sama Floki. Semoga bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram. Untuk teman-teman yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andri, makasih.